Hai, aku Putri. Aku dokter. Masih muda, belum disumpah, tapi tetap dokter kan? Dulu, aku pikir menjadi dokter itu seperti di drakor-drakor. Almost paradise 아침보다 더 눈부신 날 향한 너의 사랑이 온 세상 다 가진 듯해 In my life Berjalan dengan cool, jas putih berkibar. Saat lewat, semua mata tertuju pada kita. Tinggal tunjuk pasien, kasih instruksi, dan gak ada yang berani ngatur kita. Tapi kenyataannya, In my life Dek, kalian kemana aja? Itu udah pasien baru, cepat dicek ya. 그대는 선물입니다 하늘이 내려준 beda tipis sih. Tapi tipisnya setipis tali infus. Emang, di awal-awal, pas pertama kali cek TTV pasien, banyaknya nggak karuan. Tapi pas pertama kali aku diajak masuk ruang operasi, aku seneng banget. Tapi juga deg-degan. Kupikir, inilah waktunya aku bersinar. Minimal steril lah. Siap jadi tangan kanan dokter konsulen? Siap dimintain tolong. Scalpel please. Tapi ternyata Dek Koas, kok tegak-tegak aja menung, Dek? Penuh tong sampah tuh. Ambil tong sampah yang baru lagi. Cepatlah gerak-gerak. Aku aja. Udah, kok diam aja di situ. aku cuman diam di pojokan. Seperti hiasan dinding. Satu-satunya instruksi yang aku dapat. Dek, tolong dong ambilin tong sampah. Jadi, itu kontribusi pertama kali kami di ruang operasi. Ambil tong sampah, mantep banget kan? Tapi aku ada cerita lain. Pada malam hari, kami melewati lorong yang sunyi, sepi, tenang. Tiba-tiba, Kalian sempet tidur? Aku belum ada tidur sama sekali. Aku juga baru sejam. Malam-malam itu sudah datang. Kalau lima sempat ya? Gimana, Mas? Sering-sering mana? Kalau lima sempat tidur. Aku udah nggak tidur sama sekali. Udah dehydrated banget. Serius 5 belum tidur? Wah, tempurlah kita nih. Bentar. Kalian dengar suara nggak? Kayak ada yang nyebut. Aku nggak ada dengar suara lagi. Aku nggak dengar apa ya? Kurang tidur kok tuh mah. Jelas tadi kayak ini sama aku. Aku udah jangan biar Setan! itu hantu. Kok pada kabur sih? Susah kali minta tolong. Gila sih, itu pengalaman yang gak benar-benar bisa dilupakan. Kalian tahu, jadi dokter itu ternyata gak cuma mikirin pasien dan penyakit aja. Kadang ada aja hal yang benar-benar bisa menguji nyali.
Dek, tolong cek pasien di kamar 304 ya. Tadi katanya ada keluhan. Baik, Kak. Nah, ini nih kamarnya. Nggak ada orang. Iya, loh. Coba cek satu ke dalam. Kan? Aku coba telepon bidannya ya. Halo Kak, ini benar kamar 203. Soalnya nggak ada orangnya Kak. Nggak ada orang. Udah Kak, udah dicek nggak ada orangnya. Emang sih, kalau udah malam gini, banyak hal yang bikin kita harus tetap siaga. Ini HP-nya ketinggalan. Ternyata ibu. Kadang ada situasi yang benar-benar bikin mental kita goyah. Dek, tolong cek pasien ibu hamil di kamar 708 ya. Baik, Kak. Bu, yang sabar ya. Ini udah datang, Bu. Bu, selamat malam Ibu. Kami Sabar, dari Bu. dokter muda bagian kandungan ya Bu ya. Izin periksa keadaan Ibu pada malam hari ini ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Biar nanti diperiksa oleh teman saya Bu ya. Ibu, yang sabar. Ya, silakan, Dok. Apalagi kita di rumah sakit tuh sering banget pakai istilah-istilah medis yang kalau didengar orang awam, ya ampun, bisa bikin mereka shock. Kadang mereka nggak nyangka kalau apa yang kita omongin itu udah jadi bahasa kami. Coba aja. Bu, sabar. Ibu biasanya Puka atau Puki? Hah? Puki? Kadang aku juga ikut shock sih lihat reaksi mereka. Jadi ya, kalau bisa dibilang sih, malam-malam di rumah sakit itu tuh kayak jungle. Penuh tantangan. Bukan cuma soal medis, tapi ini tuh soal bagaimana cara kita tetap bertahan dan bermain dengan kata-kata yang kadang tuh bikin orang lain terkejut. Atau bahkan kaget banget gitu. Oh, jadi Bapak, Ibu, maksud Puka dan Puki di sini yaitu punggung kanan dan punggung kiri. Nah, punggung kiri ini kan kita mau periksa ya ibunya untuk mengetahui denyut jantung janin, untuk tahu janinnya sejahtera atau enggak dalam rahimnya. Gitu. Oh, Puki itu punggung kiri, Mbak. Kita kira apa tadi? Bukan cuma soal medis, tapi ini juga bagaimana cara kita tetap waras, tetap bertahan hidup, dan ya tetap bisa tertawa. Ya, walau kadang harus sering lawan waktu ya, menghadapi kondisi pasien darurat, dan bahkan kita harus menghadapi ketakutan sendiri yang kita ciptakan. Astagfirullah. sih. Sekali aku minta tolong, motor aku mogok. Kau tengok badanmu, kau tengok pakai baju kau apa? Putih semua. Kau nggak pakai setan. Walaupun di awal kita cuma disuruh berdiri di pojokan, disuruh buang perban, karena emang cuma itu yang bisa kita kerjakan, aku tetap bahagia. Terima kasih ya, Dok. Karena jadi dokter adalah impian aku. Dan sampai hari ini, aku nggak pernah nyesal ngejar mimpi itu. Ya, walau kadang mimpi itu tuh nggak bisa berjalan seperti yang kita bayangkan. Tapi kalau hati kita yakin, jalan seberat apapun akan tetap merasa pantas. Ini adalah panggilan hati yang akhirnya jadi nyata.